Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati teman-teman semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus yang sudah subscribe di channel Ki Jati Kendeng. Teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi atau cerita horor yang mana dimulai dari hiking atau pendakian di Gunung Ungaran, Semarang, Kabupaten Semarang. Dulu waktu saya masih kuliah itu saya sering banget hiking atau naik ke puncak gunung. Dan ada beberapa kejadian yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman semua, pengalaman horor yang saya alami. Pada saat itu kami bertekad untuk melakukan pendakian di Gunung Ungaran, tepatnya di Kabupaten Semarang. Kami berangkat 5 orang waktu itu, 2 cewek dan 3 cowok laki-laki. Kami sampai di Gunung Ungaran atau di lerengnya, di bawahnya yang biasa para pendaki buat transit atau buat mendirikan tenda sebelum hiking naik ke atas gunung. Kami sampai di situ sore sekitar jam 3-an. Setelah itu saya dan teman-teman mendirikan tenda, 2 tenda yang kami dirikan karena ada ceweknya, yaitu untuk perempuan 1 dan untuk laki-laki 1. Tenda sudah terpasang, kami melepas lelah perjalanan yang lumayan jauh. Waktu itu untuk melepas lelah kami menyeduh Indomie dan kopi dan teh. Setelah itu kami bertekad teman-teman itu hiking atau melakukan pendakian itu malam hari, agar ketika sampai di puncak itu bisa menikmati yang namanya matahari terbit. Karena rugi kalau ke gunung nggak bisa melihat matahari terbit dari pucuk gunung atau dari puncak gunung. Kami berlima bersepakat untuk hiking, untuk menaiki gunung. Waktu itu malam hari, habis sholat isya. Ketika semuanya sudah melepas lelah, makan Indomie, makan sosis dan teh dan kopi, kami tidur sebentar bersama teman-teman. Pas pukul jam 9 kami melakukan prepare untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Ungaran. Ketika kami prepare, semua tenda dicopot dan dimasukkan ke dalam big tas, bekal-bekal juga semuanya sudah rapi. Pas waktu itu pukul 9:30 kami melakukan pendakian. Kabut yang sangat tebal, udara yang sangat dingin, sangat menusuk sampai ke tulang belulang. Karena malam hari kabutnya luar biasa. Waktu itu kami melakukan pendakian start mulai jam 9:30. Namun kami sebelum melakukan pendakian, kami berdoa dulu meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan atau agar selamat sampai puncak Gunung Ungaran. Setelah kami berdoa, akhirnya kami berangkat 5 orang. Berangkat 5 orang, awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Enak, enjoy, menikmati udara malam hari di pegunungan dan melihat lampu kelap-kelip kota Semarang.
Namun di tengah perjalanan kami pas pada saat itu pukul jam 11 malam. Pukul jam 11 malam, karena mungkin perjalanan, kabut yang sangat tebal di situ. Kabut yang sangat tebal dan sangat luar biasa. Jadi pandangan mata waktu itu hanya 1 meter aja udah hilang pandangan karena saking kebalnya kabut. Akhirnya kami memutuskan tetap untuk hiking, tetap untuk naik ke puncak Gunung Ungaran. Namun agar semuanya terkendali, semuanya terkontrol, satu sama lainnya diikat pakai tali. Jadi satu orang diikat, kemudian sampai ke orang 5 semuanya diikat. Tujuannya apa? Agar kita masih satu tim dan tidak ada yang tersesat. Jadi kita bisa menandai bahwa ada bahaya atau ada yang kesesat, itu nanti kita bisa menandai. Karena apa? Karena satu sama lainnya sudah diikat. Ketika sudah, kami berangkat lagi untuk menuju ke puncak Gunung Ungaran. Pas pukul 2 ya, pas pukul 2, jam 2 malam, alhamdulillah kabut mulai berkurang, teman-teman. Ya, kabut sudah mulai berkurang. Akhirnya kami istirahat dulu sejenak, dan ikatan yang tadi diikat oleh teman-teman 5 orang tadi dicopot karena kabut sudah tidak tebal. Dan ketika sudah dicopot, kami melakukan perjalanan lagi. Kami melakukan perjalanan hanya beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba teman kami yang cewek ini nggak tahu kenapa, itu kayak ketakutan yang sangat luar biasa, namun ditahan rasa takutnya. Saya sambil cerita ini saya merinding. Kenapa? Karena itu saya yang alami sendiri. Jadi waktu itu 5 orang ya, cowok di depan, kemudian cewek-cewek, kemudian cowok-cowok. Nah, waktu itu posisi saya di tengah. Dan saya melihat betul bahwa teman saya yang cewek ini ketakutan. Namun kami sudah biasa hiking, sudah biasa naik gunung, jadi paham jika kita melihat apa aja di gunung, kita melihat itu, kita tidak boleh histeris, kita tidak boleh berteriak. Kalau histeris dan teriak maka akan fatal, teman-teman. Kenapa? Akan panik, tim akan panik. Namun teman saya yang cewek karena sudah pengalaman, diempet atau ditahan rasa takut ini. Dan ketika sampai akan ke puncak, kita istirahat di pos, dan di situ juga banyak orang-orang yang pendaki atau banyak teman-teman pendakian. Cewek yang teman saya itu tiba-tiba langsung menangis dan badannya langsung tepar atau langsung jatuh, namun tidak pingsan, hanya bergetar. Alhamdulillah ketika waktu itu saya bacakan doa ke air putih, kemudian diminumkan, diusapkan ke wajahnya, bisa steril lagi, bisa normal lagi. Ketika itu saya bertanya, ada apa? Kenapa? Ternyata waktu kami istirahat untuk mencopot tali yang tadi kita ikat berlima, itu diikuti kuntilanak. Kuntilanak, ya. Jadi ketika kami rombongan berjalan, 5 orang yang melihat kuntilanak itu hanya teman saya yang cewek tadi.
Bayangkan teman-teman, di tengah-tengah gunung Anda yang melihat sendirian bahwa ada penampakan kuntilanak. Luar biasa takutnya. Dia melihat sendiri dan dia tidak bisa teriak. Kalau teriak kita panik, kita akan bercacaran, dan hantu itu juga mungkin akan merajalela. Namun kita diam, kita santai. Akhirnya kuntilanak itu yang hanya bisa melihat teman saya yang cewek. Nah, saya nanya, terus sekarang mana kuntilanaknya? Sini sudah tidak ada. Subhanallah. Jadi itu teman-teman. Nah, ketika sampai ke pos, dia sudah lemas, sudah tidak berdaya karena melihat sosok kuntilanak yang sangat nyata, yang sangat jelas. Jadi kuntilanak itu mengikuti kami rombongan dari atas, ya. Itu semenjak kami istirahat untuk menyopot tali. Dan itu perjalanan dari situ menuju ke pos peristirahatan karena akan naik ke puncak. Ini perjalanan hampir waktu itu sekitar 20 menit. 20 menit menahan takut. Dan kuntilanak itu hilangnya ketika sampai pos banyak orang rame, itu menghilang entah kemana. Dan ajaibnya, kami 5 orang tidak ada yang merasa atau tidak ada yang melihat dan tidak ada yang merasa kehadirannya. Akhirnya teman saya itu sudah fresh, sudah fit, kita tidak melanjutkan perjalanan untuk naik ke puncak. Namun kita di pos bikin tenda dan kita bermalam di situ. Kenapa? Karena fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk naik ke puncak. Karena sudah lemas dan sudah down duluan. Jadi kami mendirikan tenda di situ, istirahat dan tidur sampai pagi. Itulah teman-teman sedikit cerita horor yang pernah saya alami, yang pernah saya jumpai, yang pernah saya temui. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.